Tafsir Surat Al-Fatihah ayat 4. Maliki Yaumiddin, terjemah arti, yang menguasai di hari pembalasan. Konten ini disarikan dari Pustaka Buya Hamka. Tafsir Surat Al-Fatihah ayat 4. Terdokumentasi variasi penjelasan dari banyak ulama terhadap kandungan Surat Al-Fatihah ayat 4, misalnya seperti tertera. Tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang memiliki kekuasaan pada hari kiamat, yaitu hari pembalasan atas amal perbuatan. Dalam bacaan seorang muslim terhadap ayat ini dalam setiap rokaat dari salat-salatnya, terkandung peringatan baginya akan datangnya hari akhir dan juga memberi motivasi kepadanya untuk mempersiapkan diri dengan amal solih dan menahan diri dari maksiat-maksiat dan keburukan-keburukan. Tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Riyadh. Di bawah pengawasan Syaikh Dr. Sholih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Pengagungan kepada Allah Ta'ala bahwa Dialah Sang Maharaja pemilik segalanya pada hari kiamat. Tak satu jiwa pun memiliki kuasa atas jiwa lainnya. Yaumuddin berarti hari pembalasan dan perhitungan. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Markas Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Dan termasuk rahmatnya pula, Allah menjadikan balasan di hari pembalasan sesuai dengan amalan, agar dapat menolong orang yang terzalimi dan membalas hamba-hambanya dengan pahala atau siksa. Pada hari itu Dia berkehendak sesuai kehendaknya, mengampuni yang Dia kehendaki dan mengazab yang Dia kehendaki dengan keadilan dan kemurahan-Nya. Dan yang demikian itu menumbuhkan harapan pada rahmat-Nya dan rasa takut dari hari pembalasan. Ayat ini diriwayatkan dengan dua bacaan Malik, yang berarti Raja, dan Al-Malik, yang berarti pemilik sesuatu. Ada pendapat mengatakan bahwa kata Al-Malik lebih luas dan lebih dalam maknanya daripada kata Malik. Karena perintah raja harus dilaksanakan oleh pemilik sesuatu apabila pemilik tersebut berada di daerah kekuasaan sang raja, sehingga perbuatan seorang pemilik harus di bawah aturan sang raja. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa kata Al-Malik lebih dalam maknanya daripada kata Maliki, karena bisa jadi ia adalah pemilik manusia dan yang lainnya. Adapun sebenarnya perbedaan dari dua sifat tersebut jika dinisbahkan pada Allah Ta'ala adalah bahwa Al-Malik adalah sifat dari zat Allah Ta'ala, sedangkan Maliki adalah sifat dari perbuatan Allah Ta'ala. Sedangkan makna Yaumiddin adalah hari pembalasan dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Imam Qatadah berkata, Yaumiddin adalah hari di mana Allah Ta'ala memberi balasan kepada hamba-hambanya atas perbuatan mereka. Perhatikanlah bagaimana ayat mencakup poin-poin di bawah ini. 1. Pembuktian hari kiamat. 2. Balasan atas amalan setiap hamba baik yang baik maupun yang buruk. 3. Allah sebagai Tuhan semesta alam menyendirikan dirinya dalam pengadilan pada hari kiamat. 4. Keadilah hukum yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah mengatakan, Yaumiddin, dan bukan Malik Adin. Adalah karena memberitahu kita bahwa kiamat telah ditentukan untuknya hari yang spesial dibanding hari-hari yang lain, yaitu pada hari ketika semua pelaku perbuatan menemui amalan dan hasilnya. Allah adalah Maharaja segala urusan pada hari perhitungan dan hari pembalasan,
dan dialah satu-satunya penguasa pada hari itu. Lafaz Maliki Yaumidin, yang menguasai hari pembalasan, maksudnya Allah memiliki sifat sebagai seorang raja yang dengan sifat raja tersebut Allah bisa memerintah dan melarang. Bisa memberi pahala dan juga memberikan siksa, dan Allah bertindak berkehendak untuk melakukan apapun di wilayah kerajaan. Dia menyandarkan kalimat yang menguasai kepada hari pembalasan, yaitu hari kiamat, hari di mana seluruh manusia akan ditagih atas semua perbuatan mereka baik dan buruknya, karena pada hari itu diperlihatkan kepada makhluk secara sempurna kesempurnaan kerajaan Allah, keadilan dan hikmahnya. Dan terputuslah segala kekuasaan makhluk sehingga pada hari itu semuanya menjadi sama derajatnya, baik seseorang raja dan rakyatnya atau seorang hamba sahaya dan orang merdeka. Semuanya tertunduk di bawah keagungan Allah dan patuh terhadap kemuliaan Allah. Mereka menunggu balasan amalan dan mereka berharap pahala dari Allah serta takut terhadap siksa. Karena itulah dikhususkan penyebutan kata hari pembalasan di sini, karena jika tidak, akan berarti bahwa Allah penguasa hari pembalasan dan hari-hari selainnya. Aisarut Tafasir, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Mudaris Tafsir di Masjid Nabawi. Makna kata Al-Malik dengan bacaan panjang pada huruf mim adalah sang pemilik kerajaan yang bebas mengatur sesuai dengan kehendaknya. Al-Malik adalah sang penguasa yang dapat memerintah dan melarang, yang maha memberi dan menolak tanpa ada yang mampu turut campur atau melawannya. Yaumid-Din adalah hari pembalasan, yaitu hari kiamat ketika Allah membalas seluruh perbuatan masing-masing hamba. Makna ayat ini bentuk pengagungan terhadap Allah Ta'ala di mana hanya Dialah sang pemilik seluruhnya pada hari kiamat, di mana setiap jiwa tidak berhak atas dirinya sedikitpun. Dan Dialah Raja yang tidak ada kerajaan pada hari kiamat selain kerajaannya. Pelajaran dari ayat pada ayat ini ada pelajaran yang dapat diambil. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Bahwasanya Allah Ta'ala menyukai pujian, sehingga Allah memuji dirinya sendiri dan memerintahkan hamba-hambanya untuk memujinya. 2. Pujian itu tidaklah muncul kecuali ada sebabnya. Kalau tidak ada sebab, musababnya hanyalah palsu dan manis di bibir saja. Allah Ta'ala ketika memuji dirinya sendiri menyebutkan alasannya, yaitu karena Allah adalah Rabb semesta alam, yang memiliki sifat maha pengasih lagi maha penyayang, dan Dialah penguasa hari pembalasan. Pada hari pembalasan, pengkhususan kekuasaan pada hari pembalasan tidaklah menafikan kekuasaan Allah atas kerajaan lainnya, kerajaan di dunia. Karena telah disampaikan sebelumnya bahwa Dia adalah Rabb semesta alam, dan kekuasaannya itu umum, baik di dunia maupun di akhirat. Disandarkannya kata Al-Malik kepada kalimat Yaumidin, hari pembalasan. Karena pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat mengaku-aku sesuatu dan tidak juga dapat berbicara kecuali dengan izin Allah. Sebagaimana firman Allah, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Quran Surah An-Naba ayat 38. Dan Allah berfirman, dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Quran Surah Taha ayat 108.
Dan Allah berfirman, dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Quran Surah Hud ayat 105. Imam Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang Maliki Yaumiddin. Ia berkata, pada hari itu hukum hanyalah milik Allah, tidak seperti ketika mereka hidup di dunia. Ibnu Abbas berkata, hari pembalasan adalah hari perhitungan bagi semua makhluk. Disebut juga hari kiamat. Mereka diberi balasan sesuai dengan amalnya. Jika amalnya baik, maka balasannya juga baik. Jika amalnya buruk, maka balasannya pun buruk kecuali bagi orang yang diampuni. Hal serupa juga dikatakan oleh sahabat lainnya, tabi'in dan juga para ulama salaf. Inilah pendapat yang jelas. Raja dan raja di raja adalah Allah. Raja yang hakiki adalah Allah. Allah berfirman, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera. Quran Surah Al-Hasr ayat 23. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan sebuah hadits marfu dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, julukan yang paling hina di sisi Allah adalah seorang yang menjuluki dirinya raja di raja. Karena tidak ada raja yang sebenarnya kecuali Allah. Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah, baginda bersabda, Allah, pada hari kiamat, akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya, lalu berfirman, di manakah raja-raja bumi? Di manakah orang-orang yang merasa perkasa? Di manakah orang-orang yang sombong? Dalam Al-Quran disebutkan, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Quran Surah Al-Mu'min ayat 16. Adapun penyebutan raja bagi selain Allah di dunia hanyalah bersifat kiasan, sebagaimana firman Allah. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 247. Juga firman-Nya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Quran Surah Al-Kahfi ayat 79.